kasih untuk ibu-ibu semuanya yang telah hadir pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah, marilah kita sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk melakukan jadwal kita hari ini, yaitu melakukan kolaborasi bersama untuk membahas materi budaya positif. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ibu-ibu semuanya, sebelum kita awali kegiatan ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini berjalan dari awal sampai akhir sebagaimana mestinya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Amin. Ibu-ibu semuanya, dalam rangkaian ini mungkin saya berdiri di depan ini bukan sebagai pemateri atau sebagai mentor atau yang akan mengajari, bukan begitu. Saya di sini hanya tampil sebagai teman sejawat untuk berbagi informasi dengan teman-teman semuanya. Sepertinya ibu-ibu sudah tahu, kita sudah saling mengenal. Tapi untuk formalitas, saya tetap akan memperkenalkan diri yang yang sebagai seseorang yang berdiri di depan ibu dan bapak sekalian. Nama saya Ibu Hasni Budati, SDN, dulunya Sekarang Kuli, sekarang berubah menjadi Lubuk Taro. Kemudian saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Apa itu budaya positif? Mungkin ibu-ibu sudah tahu itu apa itu budaya positif, tapi saya sebagai bukan pemateri, sebagai calon guru penggerak berkewajiban untuk menyampaikan ini kepada bapak dan ibu guru sekalian. Tapi saya paham dan saya sangat yakin ibu bapak sudah paham itu apa dengan budaya positif. Sebagaimana yang kita lihat di depan, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Kemudian, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang beranggapan murid bisa menjadi sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Apakah ini sesuai dengan keyakinan ibu bapak sekalian? Apakah murid itu bisa sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Ya, Pak Yudi mengatakan tidak. Kenapa? Apa alasannya? Nanti kita akan bahasnya. Sebelum itu, apakah di tempat ibu ada secari kertas? Saya akan membagikan secari kertas kepada ibu bapak dan ibu sekalian. Saya sudah membagikan secari kertas kepada ibu bapak sekalian. Saya di sini meminta ibu bapak untuk menuliskan sebuah keinginan atau cita-cita, atau boleh
ibu sekalian. Apakah itu anak, suami, atau boleh cita-cita? Apa yang kita inginkan? Apa betul yang kita inginkan dalam hati kita? Boleh Bapak Ibu tuliskan di dalam secari kertas yang sudah saya bagikan. Cukup satu kata saja atau satu kalimat saja. Misalnya ibu atau bapak mempunyai sesuatu yang ingin dijaga seperti suami misalnya, atau anak, atau cita-cita, atau keinginan kita, apa yang benar-benar kita ingini, atau apa yang benar-benar kita ingin jaga. Nah, selesai. Sekarang ibu duduk berhadapan dengan teman ibu yang di sebelah ibu. Salah satu atau salah seorang dari teman kita ada yang menggenggam cari kertas yang saya berikan tadi yang sudah bertuliskan keinginan. Yang satu orangnya lagi akan mengambil atau berupaya sebisa mungkin untuk mendapatkan secari kertas yang ibu genggam. Dan ibu tentunya menganggap kertas yang saya berikan itu adalah kertas yang benar-benar ingin ibu jaga. Nah, salah satu dari teman kita akan menggenggam erat-erat kertas tersebut. Yang satunya merebut kertas tersebut, bagaimana bisa mendapatkan kertas tersebut dari genggaman tangan. Untuk ibu dan bapak silahkan dilaksanakan. Boleh dimulai. Digenggam. Seperti ini, genggam, yang satunya lagi menggenggam sekuat tenaga, yang satunya lagi merenggut sekuat tenaga dengan segala upaya. Boleh, pokoknya salah seorang kita mempertahankan, yang satunya lagi merenggut. Ya. Jadi apa yang terjadi? Apakah tadi ibu bisa mengambil secari kertas yang digenggam oleh Bu Nanti? Bisa. Maksudnya bisa. Apakah Yuni bisa mengambil secari kertas yang ada dari ibu tangan Uyun? Tidak. Kenapa? Karena Uyun menjaganya. Kenapa beliau menjaga kertas itu? Rahasia. Karena berharga, betul. Karena punya sendiri, betul. Apa lagi? Kenapa kita berusaha mempertahankan milik kita? Karena itulah harapan kita satu-satunya untuk ke depan. Iya, karena itulah harapan kita satu-satunya untuk ke depan. Ya, itu dari pihak yang menjaga kertas. Sekarang saya bertanya kepada pihak yang merenggut kertas, bagaimana rasanya? Susah. Kenapa susah? Kalau udah punya awak payah. Ya, kalau yang bukan milik kita memang susah untuk didapatkan. Ya, alasannya tentu seperti ini. Yang satunya teman kita mempertahankan. Kita berupaya merebutnya, tapi teman kita berusaha pula untuk mempertahankan. Nah, ini akan ada hubungannya nanti dengan budaya positif. Boleh Ibu baca ilusi kontrol.
ilusi kontrol berhubungan dengan secari kertas yang ibu bapak genggam tadi. Menurut Dr. William Lazar dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang kita lakukan hanyalah sebuah ilusi. Tadi budaya positif mengatakan paradigma kita bisa mengendalikan anak kita. Ternyata setelah kita lakukan dalam sebuah praktek menggenggam sebuah kertas, ternyata teman kita sendiri pun tidak bisa mengendalikan kita. Apa alasannya? Sesuai dengan ilusi kontrol, yang bisa mengendalikan diri kita itu hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita. Intinya apa? Apabila kita meregang satu buah kertas, atau keinginan kita, atau cita-cita kita, atau sesuatu yang menjadi hak kita, milik kita, bagaimanapun orang untuk mengambilnya, kita akan tetap mempertahankannya. Kapan orang lain bisa mengambilnya? Jika kita lengah. Iya, apa lagi? Kapan orang lain bisa mengambilnya? Ketika putus asa. Betul. Apa lagi? Ketika diancam. Dipaksa. Bukankah tadi teman kita sudah memaksa kita untuk memberikannya? Iya. Apakah dia mendapatkan? Tidak. Nah, dalam teorinya, sesuatu yang yang telah ada di genggaman kita bisa orang dapatkan ketika kita sudah memberikannya, atau ada keinginan kita untuk memberikannya. Begitu pula dengan anak didik kita, kita tidak bisa mengontrolnya. Dia bisa kita kontrol apabila dia ingin kita jaga. Bukan karena paksaan kita, bukan karena ancaman kita, tapi memang sudah dari keinginan dirinya sendiri. Nah, di sini ada namanya ilusi. Apa itu ilusi? Berarti ilusi itu kan hanya angan-angan saja, angan-angan kita saja. Yang selama ini mungkin saya sendiri sebagai guru, saya berpikiran, oh anak ini bisa saya kontrol, anak ini bisa saya bentuk seperti apa yang saya inginkan. Ada salah seorang anak kita mungkin yang nakal, pokoknya anak ini harus bisa sesuai dengan keinginan saya. Ternyata setelah dipelajari, itu semua hanya ilusi. Apa katanya? Ilusi guru mengontrol murid. Murid bisa mengontrol guru, guru bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Ilusi hanya pikiran kita saja. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Padahal itu hanya ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin tidak hanya di sekolah atau di rumah, kita pernah melakukan kepada anak-anak kita bahwa kita sering mengatakan, Anda harus begini, kamu harus begitu, sesuai dengan keinginan saya. Meskipun kita orang tuanya, ternyata itu cuma ilusi saja. Kita sebagai orang dewasa tidak bisa memiliki hak untuk memaksa seseorang. Itu menurut Dr. William. Kalau menurut ibu gimana, Bu? Kalau menurut ibu mungkin paradigma kita masih sama. Kita masih beranggapan bahwa kita masih bisa mengontrol anak kita, padahal itu cuma ilusi. Nah, setelah saya belajar ini, mungkin ya begitu. Mungkin yang begitu.
masih jadi tanda tanya, mungkin masih menjadi kebingungan bagi saya. Kita mungkin tidak jauh berbeda antara bapak dan ibu sekalian, mungkin tidak jauh berbeda. Apa yang ibu rasakan dan apa yang saya rasakan sama sebenarnya. Namun kenyataannya demikian. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrolnya adalah kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan merubah atau mencoba mengubah pandangan orang lain. Bukan kita yang mengubah, tapi kita hanya bisa memahami orang tersebut. Kemudian dua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang biasanya saya sendiri tidak munafik, kadang-kadang kita perilaku anak kita yang buruk itu kita anggap sebuah kesalahan. Nah, itu adalah stimulus responnya. Pada dasarnya menurut teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti dia memiliki tujuan mengapa dia melakukan tindakan buruk tersebut. Seperti tadi terjadi pada anak kita Delon, dia mungkin kita melihatnya telah menentang satu buah tong sampah. Cuma kalau menurut mata kita itu sama, tapi kalau menurut teori kontrolnya, dia itu memiliki alasan kenapa dia menentang tong sampah yang ada di depan kelasnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari, inilah yang akan berusaha kita memahaminya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Itu stimulus responnya. Pada dasarnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sesuai dengan game yang telah kita lakukan tadi, bagaimanapun teman kita ingin merebut barang yang ada di tangan kita, jika kita tidak ingin memberikannya, maka itu tidak akan terjadi. Berarti hanya kita yang kontrol diri kita. Namun jika kita ingin memberikannya, boleh mengambil benda atau barang yang ada di tangan kita berikan kepada teman. Berarti kita ya betul memberikan kesempatan. Hanya kita yang bisa memberikan itu. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apakah memang begitu, Bapak Ibu? Iya, betul. Iya, saya pun merasakan demikian. Di saat kita merasa gagal dalam membujuknya, maka kita akan melakukan pemaksaan. Apa iya? Iya. Nah, sebetulnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru sebenarnya. Bukan memaksanya, tapi memberikan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, seperti yang telah kita bahas di kantor tadi, tidak ada yang kalah. Sebetulnya tidak ada yang kalah, tapi pikiran kita ada yang kalah, ada menang. Sebetulnya tidak ada yang kalah. Setiap kita itu menang-menang. Saat kita bermasalah dengan teman kita atau orang lain, bagaimana kadang-kadang kita menyikapinya? Apakah pernah kita merasa diri kita benar? Iya kan? Iya. Orang lain pun akan beranggapan demikian. Dia juga akan merasa dirinya benar. Sama seperti anak kita. Kita menganggap anak kita melakukan kesalahan, tapi menurut mereka itu benar karena mereka punya alasan. Nah, yang sebenarnya adalah menurut teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Ibu bapak sekalian, sejenak kita breaking dulu. Saya meminta ibu-ibu
dan Bapak untuk berdiri ke depan. Bisa kita mulai? Nah, kita sama-sama ya. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan tambah delapan sama dengan 16. Oke, aku dulu kita semua. Terima kasih keluarga semuanya. Kita lanjutkan. Tadi hanya pembukaan, sekarang kita masuk kepada intinya, itu budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang pertama yaitu disiplin atau budaya positif, yang kedua memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, yang ketiga membuat keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, yang keenam menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Nah, inilah materi yang sebenarnya yang akan kita bahas pada siang hari ini. Menurut Bapak Ibu, dari keenam materi tersebut mana yang lebih menarik? Membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini poin terakhir nanti yang akan kita bahas. Nah, tadi ada yang pertama yaitu disiplin positif atau budaya positif. Nah, disiplin positif atau budaya positif, cara penerapan disiplin ini dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, untuk menumbuhkan ini kita perlu membuat namanya disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu akan melihat tayangan sebuah video. Boleh disaksikan secara bersama. Bang, boleh minta tolong enggak? Boleh nyala saya. Ayo. Iya bang, tolongin saya. Soalnya saya nggak kuat. Badan saya bengkok. Mau saya di mana bu? Di situ kok deket. Ini bang, ikutin saya. Ya. Bang. Bisa tak? Yang bener ini. Ya, dari tontonan video tadi, oh ya, ada ya Ibu, ada yang mengatakan Ibu menguji kesabaran. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Apa lagi yang bisa kita ambil? Mengharap imbalan. Pembohong. Tidak ikhlas. Bagaimana kalau ikhlas jauh sekali tempatnya? Melewati lembah, melewati bukit, gunung, Semanglukan. bukan baru sampai ke rumahnya. Kalau dekat tidak masalah. Ya. Berhubungan dengan disiplin positif tadi, ada namanya motivasi perilaku manusia. Nanti akan berhubungan dengan
video tersebut. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu ada dua, eksternal dan internal. Kira-kira tadi video yang telah kita tonton tadi itu motivasinya melakukan sesuatu itu atau menolong temannya tadi itu, apakah berdasarkan motivasi eksternal atau internal? Kenapa eksternal? Kenapa? Mengharapkan imbalan ketika ketika diucapkan dia terima kasih, dia merasa kesal. Betul. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut pendapat saya, antara yang minta tolong dengan yang ditolong itu motivasinya bisa keduanya. Pertama, faktor eksternal, yaitu dari mungkin mengharapkan ini dan itu. Tetapi kalau saya berpendapat itu lebih banyak dari faktor internalnya, ingin menolong seorang ibu yang memang keluar dari lubuk hatinya yang berdalam. Tetapi di kondisi setelah melihat kondisinya, kondisi di lapangan, yang kata ibu tadi rumahnya dekat, medannya bagus, rupanya melewati jalan yang cukup sulit. Seperti melangkah pagar, kemudian melewati perkebunan segala macamnya, sehingga motivasi yang tadinya keluar dari internal itu menjadi tidak ikhlas menurut bahasa kita. Sehingga setelah sampai di tempat tujuan, kiranya rumah ibu tadi bagus, menandakan kalau ibu tadi adalah orang yang memiliki ekonomi yang bagus. Apa salahnya? Misalnya meminta kepada ojek atau segala macam misalnya untuk menolongnya, tetapi karena mungkin menurut ada sifat-sifat yang kurang baik juga dari si ibu ini, sehingga ucapan terima kasihnya hanya sederhana saja. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upload video ini. Alasan Bu Eri tadi itu eksternal apa? Yang menjawab eksternal mungkin Bu Pak lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat dari video tadi, yang pertama mungkin secara eksternal, sikap yang ditunjukkan oleh si penolong, intinya tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Yuri tadi betul sekali. Niat yang pertama dia ingin menolong, tapi karena melihat keadaan, melihat kenyataan yang sebenarnya, akhirnya sifat ikhlas itu berubah, jadinya. Jadi intinya, ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain, ingin meminta pertolongan dari orang lain, apalagi dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan untuk kita memahami keadaan tersebut, mungkin kita lebih lebih ke arah itulah intinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendapat Bu Hebat. Iya, kedua pendapat itu benar. Kita memandangnya mungkin dengan persepsi berbeda, namun pandangan kita tentu tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Maka kedua pandangan itu, apapun pandangan kita, intinya itu benar. Nah, karena kita sudah melihat video, ada motivasi itu datangnya memang dari keinginan hatinya sendiri, itu disebut dengan internal. Nah, ada pula motivasi itu yang datangnya karena ingin sesuatu, karena ingin imbalan, atau karena paksaan, atau karena ancaman, hukuman, itu namanya eksternal, bukan dari keinginan hatinya. Di sini sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas,
tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Itu cuma Bapak dan Ibu guru hebat yang bisa menjawabnya di dalam hati kita. Kemudian, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan Anda dan kemudian atasan Anda, dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Kemudian apa lagi? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu cuma kita yang tahu jawaban apa yang sebenarnya yang memotivasi kita hadir ke sekolah tepat waktu. Motivasi perilaku manusia yang seharusnya bagaimana? Nah, yang seharusnya ya motivasi internal yang seharusnya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena menghindari hukuman. Nah, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Penghargaan itu disebut dengan hukuman. Nah, penghargaan biasanya kita sering memberikan penghargaan atau reward kepada anak kita. Biasanya yang Ibu Emi lakukan bagaimana? Apabila dia berhasil mengerjakan tugas dengan baik, dengan sempurna, biasanya kita beri penghargaan, biasanya berupa permen, pensil dan sebagainya. Tapi kalau mendengar kata ibu itu tidak boleh dia Nah, sebetulnya kita tidak jauh berbeda. Dahulunya saya juga demikian, berpikiran demikian. Penghargaan atau motivasi atau reward yang kita berikan kepada anak itu adalah akan bernilai positif. Ternyata reward itu tidak jauh beda dengan hukuman. Kenapa? Nanti kita akan bahasnya. Nah, pengaruhnya apa? Kenapa reward itu menjadi hukuman? Pengaruhnya adalah pengaruh eksternal. Nanti akan berpengaruh kepadanya dalam jangka panjang atau jangka pendek. Apa alasannya berpengaruh padanya jangka panjang atau jangka pendek, Pak Yudi? Kenapa Pak Yudi berpengaruh padanya? Terima kasih banyak Bu. Seperti yang sering kita lakukan bahwa apabila ada anak yang berhasil memenuhi apa yang kita inginkan, seperti hasil belajar yang baik, menjawab pertanyaan dengan baik, itu kita cenderung memberikan penghargaan berupa pemberian hadiah, seperti memberi permen segala macamnya. Nah, hari ini seperti kemarin contoh, hari Sabtu kemarin anak saya membawa sekantong makanan pulang. Saya tanya, ini apa? Ini hadiah dari anak KKN. Dia begitu bangga sekali. Nah, itu sudah tertanam bagi dia. Apabila kita melakukan sebuah prestasi, kita akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah seperti ini apabila kita berikan secara terus-menerus, dikhawatirkan 5 sampai 10 tahun bahkan sampai waktu yang lama, prestasi yang dikejar bukan lagi untuk keinginannya untuk menggapai masa depan, tapi hanya untuk mencapai penghargaan atau hadiah dari pihak yang memberikan atau penyelenggara sehingga dia mendapatkan prestasi tersebut. Itu. Terima kasih Pak Yud telah menolong saya untuk menjelaskan. Nah, iya betul. Penghargaan atau reward itu akan berpengaruh kepadanya untuk jangka panjang ke depannya. Alasannya kenapa? Dia akan merasa ketergantungan. Nah, tidak ada timbul motivasi yang benar-benar dalam dirinya atau
sesuatu. Jika tidak ada sesuatu, dia tidak akan melakukan. Nah, hal itu sangat mempengaruhinya ke depannya. Kemudian ada itu penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan bisa disebut menghukum? Bukan. Kenapa penghargaan itu disebut menghukum? Di sini kita bukan saling mengajari ya, tapi saling bertukar informasi. Penghargaan itu merupakan hukuman. Sama dengan hukuman. Apalah tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti jika jawabannya kurang tepat, tapi ini akan saya coba menjawab. Mengapa penghargaan menghukum itu bisa jadi motivasi ya Bu Penggerak? Jadi apa alasannya penghargaan menghukum? Sebenarnya saya kurang paham nih Bu Penggerak. Penghargaan menghukum, ada penghargaan tapi jatuhnya menghukum ya. Kalau saya pernah dulu suatu waktu di suatu kelas dulu yang saya lakukan, mungkin ini adalah bagi saya adalah hukuman kepada anak didik tentang kalau ini tidak mampu PR, maka saya berikan hukuman untuk menghafal satu ayat Al-Quran. Tapi bagi mereka itu, bagi yang sudah hafal, tetapi itu suatu penghargaan, mereka mendapatkan suatu penghargaan karena mereka sudah berhasil menghafal surat yang sudah kita berikan. Mungkin itu penjelasan menurut saya tentang penghargaan menghukum. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Semua pendapat kita itu benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang tepat. Semua pendapat kita benar. Nah, kenapa penghargaan itu disebut menghukum? Begini, ini menurut pandangan saya. Karena semua pendapat kita itu benar ya. Begini, misalnya salah satu siswa kita ada yang melakukan pekerjaan yang memuaskan hati kita atau sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita memberikan penghargaan atau reward kepadanya. Tentunya anak yang mendapatkan tersebut akan merasa bahagia. Namun, apakah kita memikirkan anak yang tidak mendapatkannya? Nah, ini yang disebut menghukum. Menghukumnya bukan yang mendapatkan hadiah, tapi yang menghukum temannya yang tidak mendapatkan hadiah tersebut. Mungkin temannya akan berkecil hati, oh tadi saya sudah melakukan dengan maksimal, ini sudah benar, kenapa saya tidak mendapatkannya? Apa yang terjadi? Kenapa dia yang mendapatkan? Maka dia akan merasa kecewa. Itu yang disebut menurut persepsi saya hukum. Kemudian ada lagi yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada pula penghargaan. Kenapa penghargaan itu mengurangi ketepatan? Nah, ini seperti yang sama dengan poin yang pertama, akan mempengaruhinya jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin hari ini dia mendapatkan penghargaan, besoknya lagi tidak dapat penghargaan, maka ini akan membuat dia mengurangi motivasinya untuk melakukan sesuatu. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keinginannya atau merasa hanya karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Jadi itu mengurangi kecepatan. Yang keempat itu penghargaan itu tidak efektif. Nah, yang kelima itu sebetulnya penjelasannya semuanya ini hampir sama. Penghargaan itu bisa merusak hubungan, seperti salah satu anak kita yang kita beri penghargaan, yang satunya lagi tidak. Mungkin salah anak yang satu dengan anak yang
dia merasa sama-sama mampu untuk itu. Tapi kenapa cuma dia yang mendapatkan penghargaan, saya kok tidak? Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intinya dia melakukan sesuatu hanya karena ada sebuah imbalan atau penghargaan atau reward, bukan memang dari keinginan hatinya sendiri. Dia mencatat 100 kali karena dia terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci. Apa jawabannya? Konsekuensi, Pak Didi? Hukuman. Ibu yang lain? Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi? Dia dua. Hukuman dan konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Poin ketiga, murid diminta push up, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang kita bahas tadi, apa perbedaannya? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Iya, harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan jadinya. Yang konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia tahu konsekuensinya. Seperti tadi, dia menumpahkan air di atas meja. Konsekuensinya apa? Dia yang akan melapnya. Kemudian ada paksaan pada hukuman. Pada konsekuensi ada stimulus tanggapan. Stimulus tanggapan ini maksudnya apa yang harus dia lakukan? Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, ya, ini menarik. Biasanya anak kita kalau melakukan kesalahan karena takut dihukum, biasanya bagaimana? Bohong. Apa lagi? Dia pasti akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena dia takut akan dihukum. Hukuman itu bisa menyakitkan bagi dia, maksudnya secara fisik ataupun mental. Makanya dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Lain dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi apa? Anak berusaha belajar untuk mematuhi peraturan tersebut. Yang selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau anak mendapatkan hukuman, bukan anak saja ya, kita pun demikian. Apabila kita mendapatkan hukuman, pasti kita akan merasa marah, rasa dipermalukan, rasa kecewa, kesal, merasa tidak dihargai. Begitu pula dengan anak kita. Nah, kita lanjut itu proses restitusi. Tadi kita sudah sudah kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Sebetulnya dia ada 3 serangkaian.
Baik, terakhirnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Artinya begini, kita memberikan pilihan kepadanya. Kalau menghukum otomatis kita yang memberikan pilihan kepada dia. Kalau konsekuensi hampir sama, cuma lebih ringan daripada menghukum. Nah, tujuan yang tepatnya kita tuju itu adalah proses restitusi. Di saat anak melakukan kesalahan, kita memberikan pilihan kepadanya, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi pilihan. Seperti yang terjadi pada anak kita tadi Delon, dia sudah menendang tong sampah dan tong sampah itu pecah. Nah, kita bukan memberikan yang seharusnya kita berikan kepadanya adalah restitusi, yaitu pilihan kepadanya, bukan menghukum. Intinya seperti ini. Delon maunya apa? Delon telah menendang tong sampah. Delon maunya apa? Mau diganti bu, boleh, silakan. Apa Delon mau menggantinya? Besok bu, silakan. Berarti kita sudah memberikan pilihan kepadanya. Kalau kita menetapkan Delon, kamu sudah memecahkan tong sampah hari ini. Nah, apa konsekuensinya memecahkan tong sampah? Diganti bu. Ya. Itu namanya konsekuensi. Dan hukuman itu Delon harus mau atau tidak mau, Delon harus mengganti tong sampah karena Delon sudah memecahkannya. Bedanya konsekuensi dengan hukuman itu lebih kepada cara kita memberikan pilihan kepada dia. Nah, bagaimana caranya membuat proses restitusi itu? Yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas kita terlebih dahulu, barulah tercipta restitusi. Mungkin ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu semuanya, bapak guru hebat semuanya sudah tahu apa restitusi tersebut. Tidak perlu dibacakan apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri peserta didik dari dalam diri peserta didik itu sendiri, bukan karena menghindari hukuman atau keinginan mendapatkan penghargaan. Lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, cara membuat keyakinan kelas itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas di sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, bukan kita yang membuatnya. Kalau kita yang membuatnya itu namanya peraturan. Tapi antara peraturan dan kesepakatan kelas itu berbeda. Kalau peraturan berarti hanya kita yang memutuskan. Tapi keyakinan kelas antara kita dengan anak kita. Apa maunya? Bagaimana kelas kita yang kita inginkan? Seperti apa kelas kita nantinya? Apa peraturan-peraturan yang akan kita buat bersama untuk kita bersama? Itu namanya keyakinan kelas. Tapi kalau kita yang menetapkan masuk kelas harus jam sekian, siapa yang terlambat harus begini, siapa yang tidak pakai pakaian rapi harus begini, itu termasuk peraturan. Ujung-ujungnya nanti akan jatuh kepada pengurus. Datang tepat waktu mengucapkan salam, apakah itu termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, poin yang hijau itu termasuk kesepakatan atau peraturan? Yang hijau datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Iya, itu adalah peraturan. Yang lebaran putih, kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, di sini jatuhnya nanti adalah kesepakatan kelas karena ada saling menyayangi, semangat
bertanggung jawab, disiplin, itu adalah kata-kata yang digunakan untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tetapi jika masih ada katanya menjaga kebersihan, kita harus menjaga kebersihan, kita harus datang ke sekolah tepat waktu, itu termasuk ke dalam peraturan. Nah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Misalnya keyakinan kelas kita adalah disiplin. Disiplin itu apa saja ruang lingkup dari disiplin? Misalnya datang tepat waktu, masuk kelas pada jam sekian yang sudah diapakan, atau bagaimana lagi disiplin. Contoh lainnya, kemudian ada tanggung jawab. Ketika anak melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang tindakan yang dilakukannya. Kemudian di saat kita ber-PR, dia mengerjakan PR-nya, itu termasuk tanggung jawab. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, disiplin itu adalah rangkuman atau kata inti dari peraturan. Sebetulnya peraturan, tapi dipermanis menjadi disiplin. Disiplin kelas. Nah, disiplin kelas itu bukan kita sendiri yang membuatnya, tapi universal antara kita dengan murid kita. Kira-kira Ibu Kalau dilihat itu sifatnya satu arah ya, Bu. peraturan iya satu arah, hanya dari kita saja. Kalau Ayo lanjut dulu Bu. Nanti ya. Betul. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Kalau keyakinan antara kita dengan anak dua arah, kesepakatan kita maunya seperti bagaimana. Ya, intinya seperti itu. Kemudian dalam pembentukan katanya, kalimatnya. Kalau disiplin bertanggung jawab, kesehatan, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Ada hubungan timbal baliknya. Ada, ya. Lebih luas cakupannya kalau yang disiplin kelas. Sifatnya tidak memaksa, tidak menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang pemaparan ini, yang terakhir ini kan ada antara kesepakatan kelas dengan aturan yang sudah sepertinya aturan itu kan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala tadi, yaitu searah. Nah, ya. Kemudian yang namanya aturan atau yang sudah berkembang di masyarakat sekarang seperti apa kemarin kalau kita itu aturan untuk dilanggar. Nah, kalau yang namanya peraturan ataupun disiplin kelas yang dibuat, tentu dari sekian banyak peserta didik kita atau murid kita, tentu ada saja yang akan melanggar aturan tersebut atau kesepakatan tersebut. Nah, tadi kita sudah membicarakan masalah hukum dan konsekuensi dari yang saya tangkap di sini. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin ada tanggapan dari saya. Kalau seandainya aturan yang dilanggar oleh peserta didik atau siapapun yang membuat yang melanggar aturan tersebut, tentu ada konsekuensi atau hukuman yang akan diberikan. Nah, yang terbaik di sini seperti penjelasan Ibu tadi itu dengan memberikan konsekuensi terhadap aturan yang dilanggar tadi. Nah, contohnya ketika kita kan aturan kita kan harus disiplin. Contoh disiplin waktu itu masuk kelas harus jam 7.30. Tetapi ada peserta didik itu yang terlambat, nah mungkin masuknya jam 8. Nah, akan ada nantinya konsekuensi atau hukuman dari aturan yang dilanggar tersebut. Nah, sebenarnya kan dulu ini juga sudah ada seperti ini. Nah, dulu kita oleh guru-guru kita, hukuman itu berikanlah hukuman itu yang mendidik. Nah, hukuman yang mendidik. Nah, kalau menurut penjelasan Ibu tadi, berarti hukuman yang mendidik itu yaitu seperti konsekuensi yang tadi. Itu yang saya tangkap dari pemaparan Ibu tadi. Betul kan begitu? Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi.
pendapat atau tanggapan dari Pak Yudi hampir sama dengan saya. Penghukum yang mendidik itu seperti konsekuensi. Namun di sini ada yang lebih bagus dari konsekuensi, yaitu restitusi tadi tersebut. Kita tidak lagi memberi hukuman atau konsekuensi kepada anak, tapi memberikan pilihan atau restitusi. Ini antara peraturan dengan keyakinan kelas. Apa beda peraturan tadi dengan keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah itu termasuk peraturan atau keyakinan kelas? Ya, Peraturan, iya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, kita lihat, ini kan berupa peraturan. Kita lihat apa nanti keyakinan kelasnya. Di peraturan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara kalau di keyakinan kelas seperti yang saya katakan tadi itu, di keyakinan kelas itu hanya kita membuat intinya saja. Tanggung jawab. Berarti dia tidak mengambil buku, kemudian kembalikan ke depannya. Nah, di keyakinan kelas itu namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini luas cakupannya, bukan itu saja, bisa lagi yang lain. Saat dia menumpahkan, apa tanggung jawabnya saat dia menumpahkan air, dia saja tanggung jawabnya mengelapnya. Itu maksudnya tanggung jawab itu luas. Terima kasih untuk Bapak guru hebat semuanya yang telah meluangkan waktu untuk kedua kalinya dalam rangka sosialisasi budaya positif ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah bisa berkumpul kembali dalam rangka mensosialisasikan budaya positif. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak guru hebat, sebelum kita memulai acara yang kedua ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara ini dari awal sampai akhir. Untuk kita semua berdoa mulai. Bapak guru hebat, kemarin kita sudah membahas tentang disiplin positif, kemudian juga mengenai hukuman dan konsekuensi, dan juga kemarin kita sudah membahas tentang restitusi. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu dengan judul kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa berterima kasih. Kemudian ada kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Inilah kebutuhan dasar manusia yang wajib kita penuhi. Adapun penjabaran dari kebutuhan manusia ini nanti akan kita lihat dari slide berikutnya. Bapak Ibu boleh membacanya. Nah, Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani kebingungan. Seringkali lari mengejarnya,
Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu seru katanya. Kira-kira ini dari 5 kebutuhan dasar. Ada tadi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan juga kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira yang ingin didapatkan oleh Bimo tadi apa? Kebebasan dan kesenangan. Kebebasan dan kesenangan. Oke. Di sini Bimo katanya aku senang bermain kejar-kejaran. Berarti yang dicari Bimo itu apa? Kesenangan. Jadi di sini Bimo membutuhkan kebutuhan kesenangan. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5: penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Ya, ada 5. Kira-kira kita dalam posisi yang mana? Biasanya kita sebagai penghukum, seperti penjelasan kemarin bahwa ada hukum dan ada satu lagi tingkat konsekuensi. Yang biasa kita lakukan adalah menghukum sekarang, seperti terjadi kemarin sama di Sidelon. Berbuat seperti itu kita cenderung menghukumnya. Seharusnya kita di sini sebagai teman. Iya. Oke. Di sini ada posisi kita sebagai guru itu digambarkan 5 hal. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ada dari 5 itu yang baiknya ada, yang terbaiknya. Nanti kita akan tahu Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dua, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer. Ini punya posisi yang pada saya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Dari kelima posisi kontrol itu tadi, saya yakin Ibu Bapak sudah tahu posisi mana yang paling baik. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, inilah alur terakhir dari budaya positif tersebut, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kira-kira dialog yang tepatnya tadi untuk posisi manajer. Ini kan posisi yang paling baik. Apa yang masih Ibu ingat pertanyaan atau pertanyaan Bu gurunya untuk menenangkan Naren?
menurut kita Ibu Naren tadi itu berada di posisi manajer. Ucapan atau pertanyaan perkataan Ibu Naren yang mana yang menurut kita itu baik? Sebagai tema, baiknya Dapat itu deh sebagai manajer. Sebagai manajer, kata-kata yang keluar dari Ibu Naren tadi doang. apa yang perlu dilakukan Iya. Apa yang dapat kamu lakukan Naren untuk bangun pagi? Iya. Nah, di sini Ibu Sinaren memberikan pilihan atau solusi kepada Naren, bukan seperti yang Bu Falah. Oh ya, bukan hukuman, bukan peraturan, bukan dari satu arah. Pertanyaan, apa yang membuat kamu bisa bangun pagi? Iya. Jawabannya saya akan menyetel alarm dengan Iya. baik. Gitu. Kita memberikan pilihan kepada dia. Iya, iya, pilihan. Jawaban pilihan. Nah. Jawab. Kemudian di sini ada kaitannya dengan apa kemarin disiplin kelas kemarin. Kan tadi Ibu Naren menanyakan Naren, kira-kira disiplin kelas mana yang sudah Naren langgar? Dia sendiri yang mencari kesalahan dia, bukan kita yang menentukan kesalahannya. Keinginan seperti apa yang Iya, kemudian keinginan seperti apa? Bu, disiplin Bu. Lalu keinginan seperti apa yang ingin Naren pilihan? Iya. inginkan. Ibu Naren itu memberikan pilihan kepada Naren. Restitusi yang kita akan bahas di sini ada yaitu menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Pertama tadi kan Ibu Naren menanyakan keyakinan apa yang sudah Naren melanggar. Kemudian menstabilkan identitas, cara Ibu Naren tadi menstabilkan, oh iya Naren, Ibu paham dengan apa yang Naren lakukan hari ini. Berarti dia membuat anak itu merasa nyaman, stabil. Dia nanti akan dia tahu dia salah tapi tidak merasa ditekan. Ya, kemudian yang ketiga itu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi yang dilakukan Ibu Naren tadi itu lalu bagaimana Naren berikutnya untuk memperbaiki itu? Nah, itu validasi. Kenapa Naren tadi terlambat? Seperti itu kira-kira. Pertanyaan yang akan kita ajukan di segitiga restitusi. Yang pertama, kamu tentu punya ini yang untuk validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan dulu. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi Bu Naren yang bertanya disiplin kelas mana yang sudah dilanggar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika nanti Naren berkelanjutan setiap hari selamat ke sekolah, ini bertanya nanti Naren akan jadi seperti apa? Di sini akan timbul jawaban dari Naren dengan pilihannya sendiri. Kemudian kamu tentu punya validitas kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validitas kebutuhan. Kemudian cara menstabilkannya bagaimana, pertanyaan yang akan kita ajukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dia kalau bahasa kita merasa agak terbujuk, merasa agak tersentuh, berarti kita juga pernah melakukan itu. Bukan dia saja yang melakukan kesalahan. Tidak terintimidasi dengan kesalahannya. Terakhir kali, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan kelas. Betul terbalik itu. Menanyakan keyakinan kelas dulu, kemudian menstabilkan identitas dan memvalidasinya. Nah, tujuannya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tanpa nantinya ada rasa beban atau terintimidasi dengan tindakan kita terhadapnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu narasumber yang sekaligus sebagai guru penggerak di Kabupaten Sijo. Untuk itu kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.